Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan keempat mengenai metode pengumpulan data. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai masalah penelitian. Hari ini kita akan membahas metode apa saja yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data, ya. Jadi kita langsung saja untuk ke slide berikutnya. Ya, berikutnya terdapat dua sumber data dan metode pengumpulannya. Apa saja sumber data tersebut? Yang pertama adalah data primer. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber data. Jadi peneliti langsung kepada sumber datanya. Biasanya disebut juga dengan data asli atau data baru. Dan bagaimana teknik pengumpulan dari data primer ini? Teknik pengumpulannya adalah observasi, wawancara, focus group discussion, dan kuesioner. Jadi peneliti mengambil data langsung kepada sumbernya, ya, tidak melalui perantara lain, tapi langsung kepada sumber datanya. Biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Dan kedua yaitu data sekunder, ya. Data sekunder ini data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada. Jadi tidak langsung kepada sumber datanya, tapi mengambil dari sumber data berikutnya, ya. Contoh misalkan mengambil data dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau mengambil data dari buku, mengambil data dari laporan keuangan, ya, dan lain sebagainya. Biasanya ini digunakan dalam penelitian sejarah atau penelitian mengenai keuangan yang datanya langsung diambil dari sumber kedua, ya, dari sumber kedua atau sekunder, ya. Itu mengenai data primer dan data sekunder. Selanjutnya kita akan membahas beberapa teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang kita bahas pertama ini adalah teknik pengumpulan data menggunakan observasi, ya. Jadi kalau saudara pernah sering mendengar kata ini, observasi itu di mana peneliti berpartisipasi secara langsung dan berinteraksi secara langsung juga dengan subjek penelitian. Jadi peneliti itu berada di tengah-tengah subjek penelitian, sehingga peneliti mengamati apa yang dilakukan oleh subjek penelitian. Apa kendala dari penelitian menggunakan metode observasi? Ada beberapa kendalanya, terutama kendala di internal, ya. Kendala di internal yaitu dengan karakter peneliti. Karakter peneliti yang bervariasi dapat mempengaruhi hubungan antara peneliti dengan subjeknya. Jadi kalau karakternya itu tidak baik, ya, membuat subjek peneliti pun enggan memberikan informasi yang lebih lanjut kepada peneliti, bisa terkesan menutup-nutupi informasi tersebut, ya. Itu kendalanya, karakter peneliti yang bervariasi. Lalu apa kelebihannya? Di sini ada 3, sebenarnya ada juga banyak, ya. Pertama, menunjukkan situasi yang aktual, ya, menunjukkan situasi yang sebenarnya, memiliki tingkat objektivitas yang tinggi, ya, jika peneliti bersifat netral, jadi objektivitasnya tinggi. Lalu yang ketiga, proses pengamatan sesuai dengan pedoman pengamatan, sehingga hasil penelitian akan terstruktur. Jadi kelebihannya itu menunjukkan situasi yang sebenarnya, yang aktual terjadi. Nah, ini sangat diperlukan informasi yang aktual tersebut. Lalu memiliki tingkat objektivitas yang tinggi, terutama kalau peneliti bersifat netral. Lalu proses pengamatan yang sesuai dengan pedoman pengamatan, ya. Ini juga sangat diperlukan proses pengamatan yang berpedoman dengan hasil pengamatan, ya, sehingga penelitian itu akan menjadi terstruktur, menjadi rapi, menjadi baik. Hasil penelitian juga dapat dipercaya, accountable, karena proses pengamatannya terstruktur sesuai dengan pedoman yang ada. Observasi memiliki beberapa tujuan, ya. Kalau di sini dijelaskan ada 3 tujuan dari penelitian menggunakan metode observasi, ya. Yang pertama, observasi itu dapat menggambarkan objek penelitian
dan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek tersebut secara rinci. Jadi tujuan observasi yaitu untuk menggambarkan objek penelitian, ya, untuk menggambarkan objek penelitian dan diinformasikan kepada publik, ya. Lalu yang kedua, untuk memperoleh kesimpulan mengenai objek yang diamati. Jadi dari observasi ini kita dapat memperoleh kesimpulan mengenai objek yang diamati. Kesimpulan tersebut dirangkum dalam suatu laporan sehingga bermanfaat dan relevan bagi ilmu pengetahuan. Jadi itu tujuan observasi. Lalu yang ketiga, observasi digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang dibagikan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah ataupun non-ilmiah. Jadi hasil observasi ini dapat digunakan kepada pihak lain dalam bentuk karya ilmiah ataupun non-ilmiah, sehingga hasil observasi itu dapat memberikan pengetahuan, memberikan edukasi bagi masyarakat, bagi publik. Tadi kita sudah membahas tujuan dari observasi, lalu kita akan membahas mengenai manfaat observasi. Apa saja manfaat observasi itu? Yang pertama, hasil observasi dapat dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Jadi hasil penelitian itu harus sejalan dengan hasil observasi, ya. Jadi hasil observasi ini itu menjadi dasar penentu hasil penelitian. Lalu yang kedua, deskripsi observasi dapat menjelaskan dan memperkirakan keadaan yang sesungguhnya. Jadi dari hasil observasi, pendeskripsian penggambaran itu dapat menjelaskan dan memperkirakan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan seperti apa. Itu ya. Jadi itu manfaat dari observasi. Yang ketiga, memungkinkan orang lain untuk menafsirkan hasil observasi tersebut dan diinterpretasikan sesuai dengan pemikirannya. Jadi hasil observasi dapat digunakan dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang lain, ya. Jadi sudut pandang ilmu pengetahuan yang lain, sehingga masing-masing peneliti itu dapat menginterpretasikan hasil observasi tersebut sesuai dengan pemikiran atau sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Ya, jadi itu manfaat dari observasi, sehingga hasil observasi ini dapat dikembangkan secara luas bagi ilmu pengetahuan. Manfaat selanjutnya dari teknik pengumpulan data observasi yaitu dapat menjelaskan mengenai peristiwa dan dapat diuji kualitasnya, sehingga dari observasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, ya. Jadi observasi sebagai dasar atau langkah yang diambil sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan suatu kebijakan. Setelah itu, dari observasi kita dapat menentukan atau mencatat indikasi-indikasi fiktif, indikasi-indikasi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP, ya. Karena observasi ini sifatnya pengamatan secara langsung, maka kalau ada kekeliruan, ada indikasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka dapat dicatat, ya, dapat dicatat indikasi yang fiktif. Lalu teknik observasi dapat mencatat keadaan yang tidak dapat direplikasikan dalam suatu eksperimen, ya. Jadi kalau ada kondisi yang nggak bisa direplikasi, bisa ketahuan dari observasi, ya, bisa diketahuan dari observasi. Lalu observasi dapat mencatat suatu peristiwa secara kronologis dan urut, ya. Ini penting karena kekronologisan dari suatu peristiwa itu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan, dalam menentukan kebijakan. Lalu observasi dapat dikombinasikan dengan metode penelitian yang lain, ya. Jadi observasi itu bisa dicampur dengan metode wawancara atau dengan metode kuesioner, itu bisa, ya. Jadi observasi bukan sebagai salah satu teknik, bukan sebagai satu-satunya teknik pengumpulan data, tapi observasi dapat digabung dengan teknik pengumpulan data lainnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, yang lebih rinci. Setelah manfaat dari observasi yang sudah kita bahas tadi, kita saat ini membahas kelemahan dari metode observasi, ya. Kelemahannya pertama itu metode observasi ini membutuhkan waktu yang lama, ya. Jadi tidak bisa singkat hanya
sehari 2 hari, tapi bisa lebih dari 1 bulan ya. Membutuhkan waktu yang lama sampai data yang diperlukan itu cukup. Lalu yang kedua, karena ini pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti, maka bisa jadi membuat objek yang sedang diamati itu tidak nyaman karena pekerjaannya diamati, gerak-geriknya diamati, sehingga membuat objek itu menjadi tidak nyaman ya. Lalu kalau objek tidak nyaman, informasi yang diberikan tidak akurat, informasi yang diberikan ada yang ditutupi ya, fiktif, katakan fiktif karena ingin sempurna gitu ya. Lalu yang terakhir, tidak semua informasi didapat dengan cara pengamatan ya. Tidak semua informasi bisa didapat dengan cara pengamatan. Maka dari itu, metode observasi ini harus digabung dengan metode pengumpulan data lainnya, seperti wawancara. Jadi, untuk memperoleh informasi secara akurat dan rinci, itu tidak hanya metode pengumpulan observasi saja yang harus dilakukan, tapi ada tambahan metode lainnya, seperti metode wawancara ataupun kuesioner. Jadi, itu kelemahan dari metode observasi. Terdapat beberapa jenis observasi. Yang pertama adalah observasi partisipasi, di mana peneliti sebagai observer itu terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. Jadi peneliti terjun langsung sebagai observer ke ruang lingkup objek yang sedang diteliti. Itu observasi partisipasi. Tapi ada juga observasi non partisipasi ya. Jadi kalau non partisipasi ini peneliti tidak terlibat langsung sebagai observer. Nah, ini biasanya menggunakan atau meng-hire orang lain untuk menjadi observer ya, menggunakan pihak lain sebagai observer. Itu observasi non partisipasi. Lalu yang kedua ada observasi sistematis. Jadi kalau observasi sistematis ini sudah ditentukan terlebih dahulu kerangka kerjanya ya, sudah ditentukan terlebih dahulu kerangka kerjanya, sehingga peneliti tinggal mengikuti kerangka kerja yang ada. Nah, kerangka ini berisi faktor-faktor yang akan diobservasi berdasarkan kategori-kategorinya. Nah, itu observasi dari observasi sistematis. Lalu yang ketiga ada observasi eksperimental. Nah, observasi eksperimental ini observasi yang sudah dikondisikan dahulu respondennya. Sudah dikondisikan dahulu objek penelitiannya sedemikian rupa untuk meneliti, untuk menghasilkan hasil tertentu ya. Contoh misalkan meneliti mengenai atau observasi mengenai orang yang terbiasa merokok dengan yang tidak merokok gitu ya. Orang yang merokok dan tidak merokok dikumpulkan dalam dua ruangan yang berbeda, lalu dilihat apakah mereka bertahan atau tidak dalam ruangan tersebut gitu ya, apa yang dilakukan oleh mereka. Ini observasi eksperimental. Setelah tadi kita mempelajari teknik pengumpulan data observasi, kita masuk ke teknik pengumpulan data berikutnya, yaitu wawancara. Nah, wawancara ini biasanya sering dikombinasikan dengan metode observasi ya. Menurut pattern yang ditulis pada tahun 2006, terdapat 3 pendekatan dasar wawancara untuk mengumpulkan data kualitatif ya, yaitu wawancara percakapan informal ya, wawancara yang dilakukan secara informal. Lalu wawancara umum, wawancara yang biasa kita lihat di televisi, di berita, itu wawancara umum. Dan wawancara terbuka yang dibakukan. Nah, ini biasanya seperti seminar, talk show, dan lain-lain ya. Ini ada 3 pendekatan dasar wawancara, di mana 3 pendekatan tersebut mencakup 3 jenis persiapan, konseptualisasi dan instrumentasi yang berbeda ya. Itu memiliki 3 jenis persiapan, konseptual dan instrumen yang berbeda dari ketiga pendekatan wawancara ini. Lalu setiap pendekatan juga memiliki kekuatan dan kelemahan tergantung dengan tujuan dari penelitiannya. Nah, tujuan dari penelitian ingin menghasilkan data hasil yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau hasilnya mau yang baku, yang sudah terstruktur, maka pakai wawancara terbuka yang dibakukan ya. Kalau wawancaranya bersifat terbuka gitu ya, bersifat umum, maka pakai wawancara yang umum. Kalau hasil penelitiannya ingin
jawaban yang terbuka. Jawaban yang terbuka sesuai dengan sebebas-bebasnya responden menjawab. Nah, pakailah wawancara umum gitu. Lalu kalau mau yang informal, sifatnya informal, maka pakai wawancara percakapan informal. Nah, itu yang membuat 3 pendekatan dasar wawancara ini memiliki persiapan konseptual dan instrumen yang berbeda. Setelah tadi kita membahas pendekatan wawancara, nah ini ada jenis-jenis wawancara ya. Yang pertama ada wawancara seleksi atau screening interview. Ini yang biasa dilakukan dalam wawancara karyawan ya. Ini wawancara untuk memilih orang yang qualified ya, orang yang tepat untuk masuk ke tahap seleksi selanjutnya. Nah, ini wawancara kerja misalkan ya. Contohnya wawancara kerja itu menggunakan wawancara seleksi. Lalu yang kedua, wawancara dengan media elektronik. Ya, ini wawancara yang menggunakan media elektronik, bisa menggunakan WA seperti saat ini atau dengan menggunakan telepon. Biasanya disebut telepon interview. Nah, jenis wawancara ini biasanya dilakukan jika masih ada hal yang ingin ditanyakan kepada responden. Jadi sudah mewawancarai langsung tatap muka, tapi karena ada pertanyaan yang masih harus diajukan dan tidak sempat diajukan pada saat tatap muka, maka digunakan telepon sebagai media wawancaranya gitu ya. Nah, ini jenis wawancara dengan media elektronik. Lalu ada juga wawancara secara kelompok ya. Wawancara ini dilakukan pada 2 atau lebih pewawancara sekaligus dalam waktu yang sama ya. Jadi respondennya 2 atau 1 atau 2 orang sekaligus dalam waktu yang sama. Nah, biasanya dilakukan dalam penelitian survei ya, penelitian survei. Jadi ini wawancara kelompok gitu ya. Ada 3 jenis wawancara: wawancara seleksi, wawancara media elektronik, dan wawancara kelompok. Ya, berikut ini adalah wawancara terstruktur. Apa sih wawancara terstruktur itu? Wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang hasil informasi sudah diketahui sebelumnya. Jadi sudah disiapkan sebelumnya antara daftar pertanyaan dengan alternatif jawaban yang ada. Jadi responden tidak bisa bebas dalam menjawab, tapi sudah ada alternatif jawaban yang ada. Pertanyaannya apa? Lalu ada seperti pilihan ganda gitu dari dari jawaban alternatif jawaban yang sudah disediakan. Yang wawancara ini sebagai pedoman untuk mewawancarai responden yang menjadi target wawancara. Tujuannya supaya wawancara ini bersifat cepat gitu ya, bersifat cepat dan sudah supaya terstruktur saja gitu ya, rapih jawaban yang dari responden tersebut. Nah, berikut nanti di slide berikutnya ada beberapa contoh dari wawancara terstruktur. Ini contoh dari draft instrumen wawancara terstruktur ya. Jadi responden tinggal menjawab dari alternatif jawaban yang sudah ada ya. Ini contohnya di nomor 1 dan 2 ini ya. Tinggal responden itu melingkari atau menjawab pertanyaan ini ya. Ini seperti pilihan ganda gitu. Ini wawancara terstruktur. Nah, wawancara tadi terstruktur. Nah, sekali ini wawancara yang tidak terstruktur ya. Jadi teknik pengumpulan data tidak menggunakan pedoman wawancara ya. Pedoman yang digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Nah, biasanya pertanyaan dan jawaban bersifat terbuka. Responden bebas menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti gitu ya. Contoh misalkan, bagaimana pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari mengenai proses pendaftaran saat ini dan bagaimana prosedur pembayarannya. Nah, ini responden bebas untuk menjawabnya ya, sesuai dengan dasar pemikiran responden tersebut. Nah, ini pertanyaannya pun bersifat terbuka. Jadi tidak ada daftar pertanyaan, hanya secara langsung gitu saja ya, pertanyaan yang diajukan seperti proses wawancara pada umumnya gitu. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Nah, berikutnya adalah teknik pengumpulan data kuesioner. Nah, teknik pengumpulan data kuesioner ini berisi daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti ya.
Jadi ini ya isinya daftar pertanyaan. Kalau saudara sudah pernah mengisi atau membuat kuesioner, saudara pasti mengerti ya mengenai contoh dari kuesioner ini. Nah, sifat pertanyaan dan jawaban kuesioner itu tertutup, terbuka, dan kombinasi. Kalau yang tertutup itu alternatif jawabannya sudah disediakan oleh peneliti ya. Jadi tinggal responden menjawab mana yang paling tepat menurut responden ya. Kalau terbuka itu responden bebas menjawab, menulis jawabannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan kalau kombinasi ya campuran dari jawaban tertutup dan jawaban terbuka ya. Ini kombinasi. Nah, biasanya yang sering digunakan dalam kuesioner itu yang kombinasi ini ya, kombinasi. Lalu saat ini penyebaran kuesioner itu juga lebih mudah. Kalau dulu kan di print, di fotokopi, diperbanyak gitu ya, lalu disebarkan ke responden. Kalau sekarang mudah sekali, melalui internet kita bisa memanfaatkan Google Form. Nah, Google Form ini bisa kita sebar melalui media sosial maupun melalui Facebook, Instagram, ataupun melalui WhatsApp gitu ya. Bisa kita sebar. Tinggal nanti responden mengklik linknya dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan. Nah, ini lebih mudah dalam menyebar kuesioner. Nah, dalam membuat kuesioner, dalam membuat pertanyaan-pertanyaan, nah ini daftar pertanyaan kuesioner yang sudah kita susun gitu ya, harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya sebelum disebarkan pada responden ya. Hal tersebut digunakan untuk melihat apakah ada pertanyaan atau pernyataan yang tidak dimengerti oleh responden. Jadi sebelum disebarkan ke responden, sebaiknya daftar pertanyaan itu diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Nah, pengujian validitas dan reliabilitas ini menggunakan aplikasi program SPSS ya, bisa kita pakai itu untuk menguji validitas dan reliabilitasnya. Nah, ini pernyataan dan pertanyaan tersebut ini dimengerti oleh responden atau tidak. Kalau kuesioner dikatakan valid, yaitu kuesioner yang mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur gitu ya, itu valid. Jadi daftar pertanyaan itu bisa jadi ada yang di drop satu, jadi karena tidak memenuhi unsur validitas, maka dihilangkan satu pertanyaan atau dua pertanyaan dalam item pertanyaan yang sudah kita susun. Lalu kuesioner dikatakan reliable jika pertanyaan konsisten menangkap jawaban responden ya. Kalau konsisten menangkap jawaban responden, maka dikatakan reliable. Nah, pengujian ini melalui pengujian validitas dan reliabilitas yang bisa kita pakai menggunakan program SPSS gitu ya. Kita sudah pelajari SPSS di statistika kemarin. Mudah-mudahan bisa kita terapkan nih di metode penelitian untuk proses kita menyusun karya ilmiah. Berikut ini langkah-langkah dalam mengembangkan dan merancang kuesioner. Yang pertama perlu kita lakukan adalah mendefinisikan tujuan survei. Nah, kita melakukan tujuan survei ini digunakan untuk apa? Nah, ini bisa kita sebagai langkah awal dalam menyusun atau mengembangkan kuesioner. Lalu menentukan grup sampling. Sampel kita kira-kira siapa? Responden kita siapa? Ini kan perlu ditentukan terlebih dahulu. Lalu setelah itu disusun kuesionernya, disusun daftar pertanyaannya, dan alternatif jawaban yang sudah kita buat. Lalu menentukan penyelenggara kuesioner. Nah, siapa nih yang menyebar kuesioner, yang bertanggung jawab dalam penyebaran kuesioner. Lalu kita interpretasikan hasil ya. Jadi dari kuesioner yang ada itu diinterpretasikan, diuji gitu ya, diinterpretasikan data-datanya. Nah, kalau penelitian kualitatif, jenis pertanyaannya adalah pertanyaan terbuka. Jangan sekali-sekali penelitian kualitatif menggunakan pertanyaan tertutup. Nah, ini agak kurang begitu pas gitu ya. Kalau penelitian kuantitatif, sebaiknya menggunakan pertanyaan yang tertutup atau kombinasi. Karena kalau ini kan nanti kalau kuantitatif itu kan pasti diuji menggunakan SPSS, dihitung gitu ya. Kalau menggunakan pertanyaan terbuka nggak bisa dihitung gitu ya. Kalau pakai pertanyaan yang tertutup, yang jawabannya sudah kita sediakan alternatifnya, maka itu dapat diukur dengan menggunakan SPSS. Ini dari bedanya kuesioner penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif.
Yang berikut ini ada tips menyusun pertanyaan dalam kuesioner ya. Tips yang pertama, pertanyaan sensitif dan pertanyaan model jawaban terbuka. Ya, model jawaban terbuka itu berarti responden bebas menjawab sesuai dengan pemikirannya sendiri. Sebaiknya ditempatkan di bagian akhir. Jadi pertanyaan sensitif dan pertanyaan terbuka sebaiknya ditempatkan di paling akhir, di bagian akhir dari kuesioner. Lalu pertanyaan yang mudah sebaiknya ditempatkan di bagian awal kuesioner supaya responden itu terpacu untuk menjawab sampai selesai gitu ya. Lalu yang ketiga, susun pertanyaan sesuai dengan susunan yang logis dan runtut, tidak meloncat dari tema satu ke tema yang lain. Ya, ini supaya tidak membingungkan responden dalam menjawab kuesioner tersebut. Lalu gunakan pertanyaan atau pernyataan secara singkat dan jelas. Jangan bertele-tele ya, jangan bertele-tele dalam membuat pertanyaan. Lalu perhatikan jenis pertanyaan yang akan digunakan dengan kategori penelitian yang dilakukan. Nah, perhatikan jenis pertanyaannya nih, mau tertutup, terbuka, atau kombinasi, sesuai dan dihubungkan dengan kategori penelitian yang kita lakukan. Yang kita lakukan ini penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kalau kualitatif berarti pakai pertanyaan yang terbuka. Tapi kalau kuantitatif pakai pertanyaan yang tertutup atau kombinasi. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun kuesioner ya. Yang pertama, kata pengantar dalam kuesioner itu memiliki pengaruh terhadap keberhasilan kuesioner tersebut. Nah, kata-kata yang digunakan juga sangat mempengaruhi responden dalam menjawabnya. Lalu yang kedua, disarankan menggunakan kata-kata yang sopan, wajar, menghormat, dan jangan terlalu panjang. Nah, ini jangan menggunakan kata yang tidak sopan ya. Ini membuat responden jadi enggan untuk menjawab kuesioner yang kita ajukan. Misalnya, beberapa kalimat pengantar, tujuan, dan ucapan terima kasih atas kesediaan responden untuk menjawab. Nah, ini kan wujud dari kesopanan. Di terakhir kata menggunakan ucapan terima kasih dan kesediaan responden untuk menjawab. Lalu penampilan dalam kuesioner ini juga penting, walaupun sebenarnya tidak terlalu menunjang isinya, tapi ini menarik perhatian dari responden untuk menjawab kuesioner yang kita ajukan. Lalu penampilan kuesioner yang tertata rapi dengan struktur pertanyaan yang baik akan membuat responden mudah untuk menjawab. Nah, ini kita harus pikirkan juga responden mudah atau tidak untuk menjawab kuesioner tersebut. Lalu, sebelum kuesioner disebarkan kepada responden, sebaiknya diuji cobakan dahulu kepada sejumlah kecil responden. Ini gunanya untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur yang dimaksud. Jadi ada uji coba terhadap sebagian responden sebelum dibagikan ke seluruh responden. Misalkan kita respondennya dalam penelitian ada 120, nah uji coba dulu ke 30 orang. Ini diuji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang kita buat. Nah, ini dari kuesioner ya, dari penyusunan kuesioner. Nah, ini sudah kita bahas teknik pengumpulan data ya dari observasi, wawancara, dan kuesioner. Jika saudara memiliki pertanyaan, saudara bisa mengajukan pertanyaan tersebut melalui WA group atau personal chat ke saya ya. Nah, ini akhir dari sesi metode pengumpulan data. Nah, kalau kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.